Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan pertemuan di dalam bulan suci Ramadan. Dan juga kita masih diberikan nikmat agar bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Langsung saja, di dalam bulan suci Ramadan ini kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang berkah, bulan yang suci, bulan yang maghfirah. Maka dari itu, pada kesempatan sholat subuh ini kita akan membahas kultum yang berjudul keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Keutamaan di bulan suci Ramadan itu ada 3. Selain saya akan menjelaskan dan juga saya akan menjelaskan tentang ciri-cirinya. Keutamaan yang pertama, dilipat gandakannya pahala. Dilipat gandakannya pahala itu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, maka ia akan dilipat gandakannya lebih dari bulan yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ciri-cirinya apa yang akan dilipat gandakannya? Sama seperti ayah saya sudah menyebutkannya tausiah kemarin. Ciri-cirinya salah satu adalah ketika ada orang sholat tarawih pertama di belakang, kemudian sholat tarawih kedua beliau maju, maka itulah ciri-ciri orang yang akan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu yang kita sudah tahu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Qadr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Qadr ayat 3. Maka bulan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Syekh Abdul Qadir pernah berkata, ciri-cirinya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dia di sampingnya atau di sekitarnya terdapat sebuah cahaya. Cahayanya ada apa? Cahayanya adalah malaikat yang menuntun dia walaupun kemanapun tempatnya. Ciri-ciri yang kedua, hatinya lebih bersih, lebih murni. Bahkan dia saling beribadah. Yang tadinya selain bulan Ramadan tidak pernah beribadah, dia Allah dikasihkan hidayah agar lebih banyak beribadah. Ciri-ciri yang kedua, dia sholatnya lebih baik dan juga perbuatannya itu Allah berubahkan
menjadi yang tadinya orang zalim, orang yang suka bergibah, orang yang munafik, orang yang suka berfitnah. Dia dijadikan orang hamba-hamba yang solehah. Sama seperti ketika ada anak ibu-ibu maupun bapak-bapak yang belum pernah dipondokkan, kemudian anak itu dipondokkan, maka anak ibu bapak ketika sudah pulang melihat perubahan itu, insya Allah anak ibu bapak akan Allah berikan hidayah dan lebih baik daripada sebelumnya. Keutamaan yang kedua akan dijauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Kayaknya lebih terang daripada ini. Ini lebih terang ini. Dan juga berbuat baik di dalam bulan suci Ramadan, maka kulitnya maupun jasadnya apapun akan dijauhkan dari api neraka. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum penutup, marilah kita bersolawat. Ramadan tajalla wa batasama tubanil ghari tajama. Ramadan tajalla wa batasama tubanil ghari tajama. Allah maulahu biman tajama tubanil nafsi bitaqwa. Kehadiran saya di sini untuk diberitakan langsung oleh kiai saya, yaitu Kiai Haji Warsawinata SMA dari Pondok Pesantren Darul Rahmah Perdasari Cirebon, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya ada kata-kata mutiara dari Mahfudzat, undur maqalah wala tandur maqalah, yang berarti lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jadi yang di Mahfudzat ini dijelaskan, jangan lihat siapa orang yang mengatakan itu, tapi kalau misalnya perkataan itu baik untuk kita, bahkan misalnya contoh ada orang gila di jalan, apa namanya ngomong tentang kebaikan atau orang nyuruh kita sholat, untuk baik untuk kita, ya berarti kita laksanakanlah, karena sebuah perkataan itu kalau misalnya untuk baik untuk diri kita sendiri, tentang hikmahnya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu juga bisa menjadi rahmat, juga bisa menjadi laknat. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar pahala saja yang dilipat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang biasanya sholat setiap hari kita laksanakan 5 waktu, satu sholatnya itu 1 pahala, di bulan Ramadan dikalikan 700 pahala. Al-Quran yang 1 hurufnya itu 10 pahala, di bulan Ramadan ini dia dikalikan sampai 700 pahala. Nah, dan juga dosa pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hati-hati di bulan Ramadan ini, karena juga bulan Ramadan adalah bulan untuk mengoreksi diri kita sendiri tentang bulan-bulan yang kemarin. Jadi bulan Ramadan ini kita tuh harus lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya. Kita belum tentu juga bisa bertemu dalam bulan Ramadan yang akan datang. Nah, di sini saya akan membawakan tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, kalau misalnya puasa saja ya kita sudah mengetahui apa saja yang membatalkan puasa. Maka masuknya benda dari dunia ke dalam perut dan yang lain-lain. Nah, ini adalah pahala puasa. Jadi secara udzur tidak batal, tapi jadi itu kita puasa dari subuh sampai maghrib cuma sia-sia, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Pahalanya batal, yaitu jadi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah, yang pertama yaitu ghibah. Kenapa ghibah menjadi ghibah itu apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan saudara semuslim kita
secara fakta dan secara benar. Kalau misalnya bukan secara fakta, itu berarti namanya fitnah. Nah, soalnya di hadis Rasulullah SAW bersabda, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslimnya di dunia dan juga di akhirat. Jadi saudaraku semua semuslim dan semua bapak-bapak yang di sini, makanya di sini kita dijelaskan tidak bolehlah kita menyebarkan aib-aib dari seseorang. Jika kita mengetahui, maka tutupilah, jangan sampai diberikan tahu kepada orang lain. Nah, terus yang kedua yang membatalkan pahala puasa yaitu namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Mengadu domba kepada seseorang. Contohnya misalnya kita contohnya si A, apa namanya, contoh si A, kamu ngomong, kamu tahu gak si B itu ngadu kamu gini, tapi kamunya jadi si A nya tuh sama si B jadinya berantem. Itu yang domba. Karena di hadis juga ada yang menjelaskan la yadkhul hanata qatatun. Tidaklah masuk surga bagi orang-orang yang mengadu domba, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, lanjut kita yang ketiga, yaitu jinfun. Apa itu jinfun? Bohong. Bohong menjadi salah satu perkara yang bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena apa namanya? Ya, bisa membatalkan pahala puasa. Soalnya di dalam hadis Nabi yaitu menjelaskan qul haqqo walau kana murran. Apa namanya? Ya, katakanlah yang sejujurnya walaupun itu pahit. Jadi di sini di bulan puasa ini kita diperintahkan untuk dari Allah untuk selalu berkata jujur walaupun itu pahit. Apapun itu, meskipun itu apa namanya pahit, ataupun itu sakit, kita tapi kalau bisa dihapus jujuran, insya Allah Allah akan mengampuni. Yang ketiga, saya sangat berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Hidayah yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan kultum yang berjudul Keistimewaan Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan sangat istimewa bagi umat Islam. Selain bulan yang suci dan istimewa, bulan Ramadan juga adalah bulan yang sangat berkah. Bulan Ramadan juga adalah bulan di mana Allah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melakukan kebaikan dan beribadah lebih banyak lagi. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah serta dinaungi oleh malaikat. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman onta menuju zaman Toyota. Ketiga, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata tentang jangan takut untuk bermimpi besar dan selalu mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, sebagian dari kita takut untuk bermimpi besar, entah itu tidak percaya diri, takut untuk menempuh jalan yang terjal dan berliku, takut untuk dibilang delusional. Loh, apa salahnya bermimpi? Allah Subhanahu wa taala saja memerintahkan kita
untuk bermimpi. Bermimpi di sini bukan bermimpi saat tidur, tapi bermimpi di sini ialah sesuatu apa yang kita inginkan untuk di masa depan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, dari sini kalian yang masih takut untuk bermimpi besar, jangan takut, karena bermimpi itu mudah. Seperti kita menaiki perahu, jikalau ada ombak, maka kita berhenti terlebih dahulu. Jikalau ombaknya tidak ada, maka kita akan bersenang-senang kemudian. Dan di sini kita tidak hanya takut untuk bermimpi besar, karena orang tuh takut untuk melangkah satu aja tuh takut. Karena apa? Banyak orang yang takut untuk melangkah, padahal mah jalannya mudah. Tidak hanya melangkah, bahkan ia merencanakannya aja sudah takut tidak bisa mencapainya. Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, jangan takut untuk bermimpi besar, karena setiap yang kita usahakan, insya Allah Allah ridhoi jika kita berusaha. Dan jika kalian yang sudah mempunyai mimpi, teruslah kejarlah mimpi itu, jangan sampai putus semangat. Apabila kita putus semangat, maka ingatlah Allah dan ingatlah kedua orang tua kalian yang telah membiayai kalian sekolah, membiayai kalian hidup, apalagi makan setiap hari. Dan kedua orang tua kalian yang mendidik kalian dari kecil hingga dewasa. Hadirin yang berbahagia, di sini juga saya mengevaluasi diri saya sendiri, dan kalian juga harus bisa termotivasi, karena setiap ada kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Dan tidak akan ada, Allah tidak akan memberikan ujian seberat apapun kepada seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Ada sebuah mahfuzat yang berbunyi, malam yadhuddul ta'il misaratan tadawwa'ul jahil tula hayatihi. Barang siapa yang tidak bisa merasakan nikmatnya belajar saat di dunia, maka ia akan menelan kebodohan sepanjang hidupnya. Maka dari itu, janganlah kita menjadi orang yang bodoh di dunia. Pintar-pintarlah cari waktu belajar. Apabila kita malas, ingatlah kedua orang tua kita lagi. Mereka yang selalu ada buat kita. Dan di sini juga saya mengingatkan, teruslah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu banyak sekali. Dan kita akan dapat untungnya ketika di akhirat kelak. Dan ketika kita sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah Allah memudahkan jalannya menuju surga. Dan menuju surga itu bukan hanya tentang sholat, banyak tentang pintu sedekah, pintu amal-amal kita. Nah, apabila kita tinggalkan amal sholat kita di dunia, maka insya Allah kita di dunia, di akhirat tidak akan tenang. Karena di dunia saja kita melalaikan sholat, apalagi di akhirat Allah maha besar. Dan setelah bulan Ramadan ini masih belum mengubah kalian, maka tangisilah, maka renungilah. Kenapa bulan Ramadan ini belum menjadi evaluasi buat kalian? Dari sinilah kita belajar. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang turunnya 1 kali 1 tahun. Nah, bulan Ramadan bentar lagi akan pergi. Kita menyambut Idul Fitri dengan penuh sukacita. Mungkin Ramadan telah pergi, kita mungkin belum tentu ada. Maka dari itu renungilah betul-betul amal kita sudah sampai mana. Pantaskah kita ingin meminta yang besar-besar pada Allah, padahal amal kita
segitu-gitu aja. Kalau bahasa orang Jawanya mengkoran-mengkoran baik. Ya, jadi kita nggak boleh, harus meningkatkan amal ibadah kita. Walaupun bukan di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan berikutnya juga kita harus meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak boleh, harus meningkatkan amal ibadah kita. Walaupun bukan di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan berikutnya juga kita harus meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang awalnya susah bangun malam, ayo niatkan untuk bangun malam, untuk malam sholat tahajud dan sholat hajat. Itu Masya Allah, orang-orang yang tidur kita sholat itu pahalanya besar kata Allah. Dan yang jarang ke masjid, ketika bulan puasa saja ke masjid, ketika bulan-bulan lain tidak ke masjid, dan seperti itu, maka kita tingkatkan ibadah kita, harus sholatnya selalu ke masjid. Supaya apa? Supaya musola atau masjid-masjid ini ramai. Jangan sampai kita kalah dengan hiburan-hiburan yang di luar yang ramai, tapi musola kita kosong. Oke? Di sini saya menekankan untuk selalu membaca Al-Quran ya setiap harinya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Di sini juga saya mengevaluasi diri saya sendiri. Diri saya juga belum baik. Maka saya ingatkan kepada kalian semua, di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan barokah. Insya Allah Allah lipat gandakan. Ya. Di sini ada yang bisa ambil kesimpulan dari Mbak Ida nggak? Ya. Dikasih hadiah. Ya, siapa yang bisa? Kamu bisa? Ya, siapa yang bisa ambil kesimpulan? Nanti hadiah dari Ibu. Ya, yang berani maju. Ya, tulis. Mana dulu? Ya. Oke. Ya, ada yang berani nggak? Kesimpulannya ialah kita jangan malas-malasan ketika dunia, karena di akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal ketika kita di dunia. Allah mengingatkan kita untuk tidak bermalas-malasan, seperti hanya kita belajar. Belajar itu, kata guru saya di pondok, belajar itu tidak pandang tua atau mudanya. Belajar itu sampai tua, sampai waktu kalian meninggal baru belajar itu selesai. Kata kiai saya di pondok, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, itu adalah pendidikan. Bukan hanya belajar saja, bukan hanya ngaji, belajar, dan lain sebagainya. Ketika kalian mendengar, melihat, dan merasakan, itu adalah pendidikan. Sebuah pendidikan itu sangat mahal, maka harus kita jaga dengan baik. Apabila kita ingin mendapatkan kesuksesan, maka kita harus berusaha dengan giat. Ada sebuah mahfuzat, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fala jamatul uqbah liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah kau malas, karena kesuksesan tidak didapatkan dari kemalasan. Sampai sini mohon maaf jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan karena yang sempurna itu datangnya dari Allah dan yang salah itu bukan dari diri saya. Undur maqala wa la tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa mengulangi kata dan para jamaah para isya dan tarawih yang memuliakan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di masjid karunia yang insyaallah. Yang kedua, salawat serta salam lalu kita silakan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang dalam seperti pada malam ini. Yang ketiga, berkirimnya di sini akan membawakan hukum yang bertema keutamaan malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama, yang pertama, malam Lailatul Qadar
adalah amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya amalan Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan, atau sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kana munzirin. Yang artinya sesungguhnya kami memberikan pada suatu malam yang berbahagia dan sebelumnya kami yang memberi peringatan. Yang ketiga, malaikat yaitu malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Seperti pada surat Al-Qadar ayat 4, karena jalul malaikat wa ruh fiha. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril. Kita harus ingat bahwa turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Untuk sekian kultur yang dapat saya sampaikan. Bila terkurang dari saya dan bila dibantu dari Allah. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa selesai? Mau selesai Ramadannya dan kita akan memasuki bulan-bulan yang tidak Ramadan atau bulan setelah Ramadan. Kalian ikat Ya terus. Banyak sekali. Ayo kita banyak kesempatan untuk bentar lagi selesai Ramadan. Banyak, jangan disia-siakan kesempatannya. Kesempatannya misalkan yang ngaji, tadarus, puasanya jangan mokel. Karena yang mokel itu bahaya. Bahaya, nanti bisa masuk neraka. Terus jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali keutamaan bulan puasa. Bukan sholat saja, ibadahnya ditingkatin lagi. Dan puasa juga di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar, malam yang bagus dari 1000 bulan, malam yang jangan disia-siakan, karena malam ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dan kapan dikerjakannya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Dan Lailatul Qadar itu akan dikerjakannya pada malam-malam yang ganjil atau malam yang ditentukan. Dan
setelah Lailatul Qadar adanya hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri ini juga ya kita seperti lahir lagi ke bumi. Dosa kita diampuni dengan itu silaturahmi kepada keluarga yang jauh, tetangga, teman terdekat, dan kita harus di situ silaturahmi meminta maaf, jangan meminta amplopnya saja, meminta maaf kepada saudara-saudara kita apabila kita mempunyai kesalahan itu kesalahan yang fatal atau kesalahan yang bisa kesalahan selama bertetangga, terus sama keluarga. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kultum berikutnya dari Mas Zaya. Para jamaah sholat tarawih pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur. Di sini happy dan Mas Zaya. Kultumnya banyak banget. Serta hidayah yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Serta salam kita junjungan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Yang telah dari zaman terang benderang pada malam hari ini. Yang ketiga, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya untuk kultum yang bertema indahnya bulan Ramadan. Masya Allah. Lanjut. Indahnya bulan Ramadan itu adalah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kita akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di saat berpuasa dan bulan Idul Fitri. Di saat bulan Ramadan juga banyak keistimewaannya, yaitu Abin akan dilipat gandakan dalam membaca Al-Quran, membaca sholawat dan yang lain. Dan di bulan Ramadan harus perbanyak sedekah, sedekah dan yang lain-lain. Masya Allah. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maka kamu berpuasalah pada bulan Ramadan dan bertakwalah pada bulan Ramadan. Maksud dari arti surat ini, orang-orang beriman kamu harus bertakwa di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini kita tidak akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan salah satu yang banyak keistimewaannya, banyak pahalanya, dan dosa akan dihapuskan. Oleh karena itu kita harus berbanyak berdoa, zikir dan lain-lain, buat hal-hal yang baik dan jauhkan hal-hal yang buruk. Karena orang yang hal-hal yang buruk itu dia tidak akan diterima puasanya, tidak akan diterima dalam ibadahnya dan lain-lain. Karena orang yang tidak ibadah dan tidak mengerjakan hal yang baik itu orang-orang munafik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang seperti tidak punya akal atau beriman kepada Allah. Karena tempat salah satu kita meminta atau berdoa berzikir hanya kepada Allah
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama, mari kita bacakan puja dan puji kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat terutama nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di mushola hidayah untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua menjadi pengikut yang setia sampai akhir hayat. Amin. Yang ketiga, sehingga saya berdiri di sini untuk melaksanakan tugas dari pondok, yaitu untuk menyampaikan sekata dua kata yang berjudul keistimewaan pada malam 28 dalam kitab Surat An-Nasir yang berbunyi Sakafiratu saminatin wal aishrin faliyarfa'u al-ifatarajah fil jannah, yang artinya pada malam 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat baginya di surga. Sungguh istimewa bagi kita semua yang melaksanakan tarawih di malam 28. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendoakan saya sehingga sampai saat ini, sehingga saya bisa kembali untuk mencari ilmu, menambah ilmu, memperdalam ilmu agama nanti. Dan yang terakhir, ayo kita lebih semangat lagi padanya, karena ini adalah penghujung bulan puasa. Semoga kita semua diperpanjang umur sehingga dapat bertemu lagi bulan puasa yang akan datang. Amin amin ya Allah. Mungkin cukup sekian. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nazril Musyaban yang ingin memberikan kultum 7 menit yang dengan judul mengajak manusia untuk menerima kebenaran. Yang pertama-tama, tidak lupa kita curahkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti pada malam hari ini, pagi hari ini. Tidak usah berlama-lama lagi, saya ingin memberikan kultum yang singkat-singkatnya dengan judul mengajak manusia untuk menerima kebenaran. Sungguh beruntunglah seorang yang diberikan kemampuan dapat mengajak manusia untuk memberikan atau menerima kebenaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Satu orang dapat hidayah karena ilmu, karena sosial media, khairun min umirina. Maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Karena demikian mulianya bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapan apakah yang lebih mulia selain dari ucapan dalam rangka menyeru manusia kepada kebenaran dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang datang kepadamu dengan kebenaran, maka terimalah meskipun ia adalah orang asing yang engkau benci.
Dan siapapun yang mendatangimu dengan kebatilan, maka tolaklah, walaupun ia kerabat yang engkau cintai. Jadi ibu-ibu sekalian, kita di sini jangan bosan-bosan untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita kalau mengajak manusia kebenaran itu tidak rugi, karena kita akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Sekian kultum dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjudul Keistimewaan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, keistimewaan Nabi Muhammad itu seperti impian atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seluruh manusia. Keistimewaannya adalah yang pertama, Nabi Muhammad ketika lahir itu seluruh manusia pada dulu. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika lahir sudah dalam keadaan bersih dan suci. Yang ketiga, Nabi Muhammad juga orang pertama yang memasuki surganya Allah. Yang keempat, Nabi Muhammad juga orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari akhirat. Dan Nabi Muhammad memiliki 4 sifat, yaitu sidik, jujur. Kita sebagai manusia, kita juga harus jujur seperti Nabi Muhammad. Yang kedua, amanah. Amanah dapat dipercaya. Kita semua harus dapat dipercaya oleh seluruh manusia. Tablik. Yang ketiga, tablik. Tablik menyampaikan. Kita menyampaikan wahyunya Allah. Kita sebagai manusia harus menjadi seperti Nabi Muhammad yang diberikan wahyu oleh Allah, dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada manusia. Yang keempat, fatona. Fatona adalah cerdas. Kita sebagai manusia harus cerdas untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Di bulan puasa ini, mana yang baik dan mana yang buruk itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dan keburukan. Kebaikan seperti ibu-ibu yang tadi sudah tadarus dan bersalawat, insya Allah dimuliakan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di surat Al-Ahzab ayat 40, Nabi Muhammad juga nabi yang terakhir atau nabi penutup bagi seluruh nabi. Mungkin itu sekian sedikit kata dari saya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina liyawmina hada ila yaumil akhirah. Semoga dengan kita membaca salawat bareng, kita mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena nikmatnya kita bisa bertemu di tempat yang insyaallah mulia ini. Amin ya
membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Jamiah Tadarus yang telah memberi saya kesempatan dan berdiri di sini hanya seorang pelajar yang sedang belajar untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang berjudul Empaskan bibit-bibit kebencian. Ibu pada tahu nggak kebencian itu apa? Kebencian itu rasa ketidaksukaan kita terhadap sesuatu ataupun seseorang. Kebencian juga diibaratkan bau busuk. Jika kita mengundang kebencian, sama halnya dengan kita membawa bau busuk itu kemana-mana. Ibu pada nyaman gak? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu sesuatu yang tidak kamu senangi. Dan boleh pula kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik bagimu. Padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, di bulan Ramadan ini tempatnya kita membersihkan hati dan sesuatu apapun yang ada pada diri kita. Contoh ya Bu, si A nggak suka sama si B karena si B itu pintar. Nah, berarti di dalam hati si B, di dalam hati si A mulai muncul bibit-bibit kebencian. Nah, kalau udah mulai muncul bibit-bibit kebencian kayak gitu, empaskan segera dengan mengucap istighfar sebelum bibit kebencian itu berkembang biak. Betul nggak Bu? Masa sih di bulan yang suci ini kita masih ada bibit kebencian dalam hati? Bagian itu kita istighfar bareng-bareng yuk. Astagfirullah